Pak Muldoko dan Pak Pratikno yang nggak kompak gara-gara urusan mindah polusi ke IKN. Soal ini ya, ini menarik karena itu sensitif ya, karena kalau kemudian betul yang disewa 1.000 mobil itu mobil biasa, yang bukan mobil listrik, kan ini kan betul-betul cuman omong-omong aja bahwa mereka itu akan bahwa tidak ada mobil, semua harus mobil listrik di di IAN, tapi demi 17 Agustusan itu kemudian mobil-mobil dengan tenaga dengan penggerak dengan bensin dari bahan bakar fosil juga masih tetap bisa masuk ke situ gitu, jumlahnya malah nggak tanggung-tanggung dalam jumlah yang sangat besar gitu. Itu kan anggaran buat IKN yang semestinya bisa buat nambah subsidi untuk masyarakat, nambah paket sembako atau pembangunan fasilitas umum, kan jadi berkurang, mungkin jadi batal. Rakyat itu butuh diperhatikan kesejahteraannya, Pak, bukan disuguhi kayak gitu. Begitu bos memerintahkan ya pasti pengen segera diwujudkan. Tuh begawan mumet, pusing. Ekonomi saya mau seperti ini, ya nono ini. Negara malah buang-buang duit untuk sesuatu yang nggak signifikan, nggak penting. Ya soal sewa mobil yang saling bantah-membantah begitu ya antara Asperda, asosiasi rental daerah yang mengaku kan nggak mungkin lah ngarang-ngarang, kan dia ngaku dapat kontrak dari sekretariat negara ya, disebutnya begitu ya. Tapi kok dibantah oleh Pak Pratikno sendiri ini. Jadi ada anak buah Pak Pratikno yang bikin kontrak tanpa pengetahuan beliau gitu. Kementerian Sekretariat Negara tidak pernah menyewa 1.000 unit mobil di IKN. Saya tidak tahu itu informasi dari mana. Yang jelas Sekretariat Negara atau Sekretariat Presiden tidak pernah ada kontrak sewa 1.000 unit mobil, tidak ada. Jadi Seknek mempersiapkan untuk rangkaian kenegaraan Bapak Presiden. Jadi, wartawan menanya itu lalu dijawab oleh Pak Bas dengan jawaban sebagai seorang menteri yang rendah hati menyampaikan bahwa ya sebagai rakyat saya berharap beliau mau melanjutkan. Begitu kan? Tiba-tiba diserobot. Mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus yang dilakukan. Dan yang bisa saya tambahkan, Memang kemarin dan hari ini itu masih terjadi ribut-ribut besar di media mainstream dan juga media sosial terkait sewa 1.000 unit mobil dengan harga maksimal 25 juta rupiah per harinya. Ini kan amazing banget. saya sampaikan Kementerian Sekretariat Negara tidak menyewa sebanyak 1.000 unit. Jadi kalau tidak menyewa ya angka itu kan tidak ada. Rangkaian sebagian besar adalah yang sudah ada di Seknek. Kenapa? Sisanya para undangan kemarin kan saya sudah jelaskan. Sisanya, bukan sisa, para undangan yang diundang itu kita siapkan bus dari KOIKN dan dari Gubernur dan dari Pangdam Kapolda. Nggak mungkin kendaraan 1.000 unit itu berada di IKN, nggak mungkin. Kita Negara, ya mudah-mudahan ini tetap berlanjut terus yang dilakukan. dan yang bisa saya tambahkan ya, sejauh ini sejak proses kampanye sampai beliau terpilih ya, Ini membuktikan bahwa anak-anak muda yang masuk ke dalam dunia politik tidak disertai dengan misalnya anggah ungguh kalau orang Jawa bilang, tidak disertai dengan sopan santun, etika berbicara bagaimana, maka hasilnya bisa kita lihat sendiri. Tapi kalau sewa mobil sehari 25 juta, itu bukan mahal lagi, kebangetan. Nah, sekarang coba bayangkan dengan kondisi masyarakat kita yang seperti ini. Pajak dinaikkan, kemudian rencananya BBM juga akan dinaikkan nanti. Lalu kemudian harga-harga ini masih belum stabil, dolar juga masih sangat tinggi. Lalu kemudian biaya kuliah juga masih sangat tinggi. Tapi di kalangan elit, pemerintah pusat, lalu kemudian ingin berpesta pora, foya-foya untuk menyelenggarakan upacara HUT kemerdekaan RI yang ke-79 di IKN. Bayangkan coba. Karena dua orang itu memang ditugasin oleh Presiden Jokowi untuk ngurus IKN. Iya. Kira-kira pertanyaannya adalah, ini kira-kira Pak Prabowo nanti mau nggak tinggal di IKN atau melanjutkan IKN? Kira-kira gitu ya. Betul kan? Bener Pak, tapi ini
wartawan menanya itu lalu dijawab oleh Pak Bas dengan jawaban sebagai seorang menteri yang rendah hati menyampaikan bahwa ya sebagai rakyat saya berharap beliau mau melanjutkan. Begitu kan? Tiba-tiba diserobot. Tapi ini banyak loh Pak, banyak protes Pak dari kalangan netizen Pak. Kan Pak Bas itu kan menteri senior Pak, sedangkan Raja Juli masih junior atau gimana tuh Pak? Ya inilah akibat dari sebuah produk di mana etika dan moral itu dikesampingkan. Inilah. Tapi kan kemudian pernyataan dari Pak Muldoko ini kan kemudian dibantah oleh Menteri Sekretariat Negara Pak Pratikno. Kalau menurut saya, nggak mungkin Pak Pratikno ini nggak tahu. Pak Pratikno kan seperti pura-pura bodoh. Hah? Di mana itu? IKN katanya. Belum ada, belum dengar katanya. Dibantah, tidak ada itu 1000 mobil, nggak ada. Katanya menggunakan armada bus. Karena apa? Karena akses dari bandara yang ada di Balikpapan menuju ke Penajam Pasir Utara, ini kan kemudian jalannya juga belum sepenuhnya selesai. Tol belum bisa digunakan, menggunakan jalan umum, jalan biasa, itu kan katanya menggunakan armada bus, dan itu pun jumlahnya juga sekitar 200-an saja. Inilah akibatnya kalau yang di atasnya mencontohkan bahwa urusan etika itu urusan nomor 276. Oh, Ya kan, yang penting serobot aja dulu. Inilah akibatnya kalau ketika politisi ini, iya politisi Pak. politisi muda belum banyak pengalaman sudah dijadikan pejabat, maka kebawa itu arogansinya. Mungkin untuk para pejabat pemerintah kita, kementerian, lalu kemudian juga para ASN, mungkin mereka akan menggunakan bus, atau mungkin para influencer yang diundang untuk meramaikan di sana, itu mungkin juga akan menggunakan bus mungkin. Tapi untuk undangan khusus